Oke, selamat pagi semuanya ya. Eh, kita masuk di pertemuan ke-7 ya. Nanti untuk minggu depan itu jadwalnya minggu tenang ya. Jadi untuk minggu depan nanti tanggal 27 sampai tanggal 2 itu minggu tenang. Kemudian nanti UTS-nya saya aktifkan dari tanggal 4 sampai tanggal 9 ya. Jadi nanti tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 nanti saya aktifkan untuk ujian UTS-nya. Kemudian mungkin saya informasikan ya, jadi untuk ujian UTS ini nanti istilahnya tidak perlu kalau misalkan ada yang belum mengerjakan ya tidak perlu WA kapan minta tolong diaktifkan lagi, itu enggak ya, jangan ya. Jadi kalau bisa ya diusahakan tepat waktu. Jadi poin penilaian saya nanti untuk yang UTS ini yang mengerjakan sesuai dengan schedule berarti nilai maksimal adalah itu A. Tapi nanti kalau misalkan ikut yang remedi ya berarti nilai maksimalnya tidak bisa A. Jadi dibiasakan untuk tepat waktu ya. Karena kemarin itu banyak sekali yang WA ke saya, Pak, kapan ujiannya diaktifkan lagi? Saya belum sempat mengerjakan ini macam-macam gitu ya. Karena WA-nya ke WA pribadi, kalau saya hanya mengaktifkan satu orang ya gitu. Ya, kemudian nanti setelah saya buka nanti ada lagi yang minta lagi, ya, jadi tidak bersamaan gitu ya. Nah, makanya kemarin itu sempat ada yang ya WA-nya terus terang saya abaikan gitu ya. Saya abaikan, mungkin mahasiswanya WA terus ya. Kemudian terakhir WA ke rektorat ya. Dari pihak rektorat WA ke saya. Ya. Pada saat itu WA ke saya itu pas mendekati pelaksanaan ujian UAS. Jadi ya sudah langsung saya aktifkan ya. Jadi saya umumkan sekalian, jadi UTS dan UAS bersamaan gitu. Ya. Jadi dibiasakan, jadi belajar itu kita bukan hanya belajar ilmu ya, tapi belajar disiplin juga ya, belajar mengerjakan sesuatu itu tepat waktu ya, molor oke lah sedikit itu, tapi kalau misalkan udah molornya sehari lebih dari itu ya tidak bisa ya. Oke, kita masuk ke materi ini ya. Di materi ini di sini nanti kita akan bahas tentang bridge ya. Jadi bridge biasanya ini dipakai di beberapa tempat ya, di jaringan. Jadi gambarannya memang dia dirancang untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan ya. Jadi menghubungkan bridge hampir mirip seperti kayak WAN gitu ya. Hampir mirip seperti kayak WAN ya. Tapi dia cara kerjanya adalah untuk IP-nya ya. Jadi IP-nya itu nanti akan sama yang namanya saja bridge ya. Dia akan menjembatani ya, istilahnya jembatan gitu ya. Dia akan menjembatani dari satu network ke network yang lain. Tapi dengan adanya bridge ini, networknya akan menjadi sama ya, menjadi satu satu kesatuan ya. Dan biasanya di sini akan membutuhkan dukungan
koneksi yang sangat tinggi ya. Jadi kalau dibaca di sini ya, jadi menjembatani nirkabel memberikan kecepatan data yang tinggi, throughputnya unggul dan aplikasi line of sight ya. Kemudian juga akan menghubungkan situs-situs yang sulit terhubung ya, atau mungkin di beberapa tempat yang terhalang ya. Nah, itu bisa menggunakan mode bridge ya. Kemudian bridge koneksi bisa model seperti ini ya. Jadi digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN ya, dan biasanya dalam gedung terpisah ini. Jadi kebanyakan menggunakan point to point ya, atau point to multi point ya. Jadi point to multi point berarti dia menggunakan bridge ya, tapi menggunakan ini ya, antena omni ya. Jadi di sini, tapi biasanya kalau model seperti itu nanti susah ngatur lagi di sini, kemudian ngatur lagi supaya jaringan yang ada di gedung ini dia bisa connect ke sini. Tapi beda dengan bridge ya. Kalau kita setting bridge itu seolah-olah itu adalah kita dalam satu jaringan. Jadi kita tidak perlu lagi. Jadi kalau misalnya seperti ini kita mau sharing dari komputer di gedung pusat ke gedung cabang itu bisa. Katakanlah kalau kita misalnya di kampus ya, di sini antara misalkan Majapahit ya, kemudian Siliwangi ya, misalkan dari Suruan, Meleri, Kendal, nah itu dibuat bridge ya. Jadi kalau misalkan ini kita buat bridge ya, itu apakah butuh koneksi internet? Tidak. Jadi bridge ini tidak butuh koneksi internet. Jadi dia hanya sambungan jaringan point to point. Jadi dengan menggunakan seperti ini, misalkan kita ngajar seperti ini ya, itu tidak perlu adanya streaming gitu. Sebetulnya tidak perlu pakai itu bisa tidak perlu ya. Karena nanti dari kampus cabang itu bisa langsung mengakses misalkan di sini ya, tapi ya itu memang butuh koneksinya agak internet, karena kalau kita menggunakan model seperti ini itu kelemahannya adalah enskripsi datanya. Jadi enskripsinya datanya itu kurang ya. Jadi kalau di YouTube kan sangat tinggi ya. Jadi Anda pernah tidak mencoba mengunggah file di YouTube, itu filenya mungkin sekitar 1 giga atau 2 giga ya. Tapi setelah diunggah kemudian Anda download ya, itu ukurannya tidak akan sampai 1 giga atau 2 giga. Dia akan kompresinya tinggi ya. Nah itu yang menyebabkan itu jadi cepat. Nah kalau kita bangun jaringan seperti ini, kita ngirim file dari sini 1 giga ke sana gitu ya tetap 1 giga, karena teknologi kompresinya yang tidak ada itu ya. Kayak ngirim file. Anda ngirim foto atau gambar high resolusi ya, Anda kirim lewat WA, itu nanti tiba di sana resolusinya akan diturunkan. Atau mungkin Anda kirim ke WA Anda sendiri ya, coba aja. Anda punya file, kirim ke WA Anda sendiri, kemudian setelah itu di properties ya. Itu nanti kualitasnya akan diturunkan ya. Jadi kualitasnya akan diturunkan. Jadi tingkat kompresinya tinggi, sementara kalau yang kita bangun itu biasanya hanya butuh ini. Nah ini dimudahkan ya, hanya dimudahkan untuk diisi jaringan seperti ini ya. Nah untuk teknologi komparasinya ya, perbedaan ini antara kalau kita menggunakan dial up ya, kabel ET1
kemudian fiber, microwave, ya, kemudian pakai ini ada beberapa biaya ya, kos instalasinya, biaya bulanannya, kemudian di sini ada aksesnya ya. Ini, jadi rata-rata tuh sekarang itu kalau yang instalasi jaringan itu menghindari biaya bulanan. Ya. Nah, ini sudah ada biaya pemasangan, habis itu ada biaya bulanan. Nah, itu ya. Kalau fiber itu agak mahal ya, itu biaya instalasi, belum nanti ada maintenance juga ya. Kemudian kalau yang microwave ya, itu agak ringan juga ya. Kemudian kalau yang menggunakan wireless WiFi 802.11 itu apa namanya, ini juga lebih lebih mahal ya, kos biayanya, tapi biaya bulanannya lebih rendah. Nah, di sini adalah teknologi koneksi ya antara penggunaan ya. Di sini misalkan mengkalkulasi biaya bulanan ya, menggunakan dua distrik 1 sama 3 ya. Kalau 1 berarti dia di sini ada sekitar 600, totalnya itu ada sekitar itu. Nah, ini nanti akan bisa dibandingkan ya. Jadi ini dia sewa ya, sewa dari DS1 sumber routingnya, kemudian dia dipisah ke ini yang ke DS3 ya. Nah, yang DS1 itu dia bridge ini. Jadi dia menggunakan bridge. Jadi di sini antara kantor yang ini sama kantor ini dia bridge. Jadi bisa kita atur di routernya ini. Oh, ini saya mau ini saya bridge semua. Oh, ini saya mau ini tidak. Nah, jadi bisa kita atur. Kemudian untuk masalah pembagian bandwidth juga sama ya. Jadi kalau kita model seperti itu, kita sewa bandwidthnya itu hanya di satu pusat aja. Satu, kemudian setelah itu kita bagi ya, kita distribusikan ya, kita bagi. Oh, sana itu kita kasih sekian, gedung A kita kasih sekian, gedung B kita kasih sekian. Nah, itu. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang punya cabang seperti itu ya, itu ada anggaran bandwidth, bukan anggaran uang ya, tapi anggaran bandwidth. Saya minta bandwidth sebulan misalkan 2 mega atau 10 lah katanya, 10 Mbps. Tapi nanti di akhir tahun itu nanti, atau mungkin di periode itu nanti akan ada ini apa, pengaturan apa, monitoringnya. Loh, ini dalam 1 tahun ternyata bandwidth yang kamu pakai enggak 10 mega, yang dipakai cuma hanya 5 mega gitu. Nah, yang 5 mega kan boros gitu. Eman-eman sudah bayar tapi tidak dipakai. Nah, ya sudah, tahun depan saya turunkan aja, kamu hanya bisa ngajukan 5 mega saja. Nah, itu teman saya yang di Suara Merdeka itu juga gitu ya. Jadi dia sewa bandwidth, dia ada monitoringnya. Dia sewa 2 mega misalkan. Itu setiap bulan itu dia harus monitoring. Trafficnya itu harus sampai mendekati 2 mega. Ya, gitu. Jadi kalau sampai trafficnya di bawah itu maka nanti anggarannya itu akan diturunkan. Anggarannya bukan dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk bandwidth itu ya. Maksudnya bandwidthnya akan diturunkan. Karena percuma saya sewa 2 mega tapi yang dipakai cuma 1 mega. Nah, mending saya sewa 1 mega. Ya. Nah, itu. Jadi ada monitoringnya itu ya. Bisa menggunakan apa namanya, MRTG ataupun yang lainnya itu bisa. Ya, bisa kita setting. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini connectivity-nya. Kalau bedanya dengan yang ini adalah pembagian bandwidth-nya. Jadi ini
cost-nya ya. Jadi kalau ini cost-nya itu di sini dia 3.600, ini dengan alokasi 5 mega 22, 2 mega 2 mega, kemudian ditingkatkan ya. Ini ditingkatkan menjadi berapa kali lipat ya. Jadi cost-nya juga naik. Jadi hanya main keran aja ya. Kalau sudah jaringannya sudah tertata itu tinggal kita main buka tutup keran. Oh sana butuh bandwidth yang besar, maka itu akan dibuka. Ya. Kemudian dalam radio jaringan ini juga bisa kita pasang bridge, tapi bridge-nya itu dari jaringan kabel ke wireless. Jadi misalkan kita pengen jaringan WiFi kita itu dapat satu IP dengan jaringan LAN. Nah itu kalau pada umumnya kita setting itu kan setting NAT ya, setting NAT. Jadi setting NAT itu nanti kalau kita mau mengakses yang WiFi itu tidak bisa ya. Tapi yang dari WiFi mengakses ke jaringan lokal itu bisa. Karena yang dari jaringan LAN itu baca, yang router itu hanya mendeteksi satu IP. IP-nya router aja yang mendeteksi. Nah, itu kebanyakan bisa kita setting bridge ya. Tapi kalau di sini, terutama ini di ruangan satu ini wireless, tapi ini settingnya bukan bridge ya. Jadi router itu tidak semuanya itu mendukung bridge ya. Nah ini tidak tahu ini dia mendukung bridge atau tidak, tapi paling simple ini adalah DHCP-nya dimatikan ya. Kemudian yang input dari jaringan input dari jaringan lokal LAN dimasukkan ke port LAN. Kemudian WiFi ini akan dapat IP nanti dari jaringannya LAN. Jadi ini fungsinya seperti kayak hub biasa. Ya, jadi bukan bridge ya. Ya bisa dikatakan bridge, tapi ini sebetulnya bukan bridge ya. Jadi fungsinya dia sebagai switch hub. Switch hub, tapi switch hubnya dia ada menggunakan port dan WiFi. Ya. Jadi prinsipnya hampir mirip seperti ini. Tapi itu sebutannya bukan bridge ya. Ya kalau bridge itu dia ada konfigurasinya ya di dalam. Jadi ada settingannya access point, bridge atau WDS gitu ya. Jadi ada pilihannya itu. Kemudian ini juga pemasangan di sini untuk bridge antar access point di sini. Jadi kalau kita bisa di sini ada beberapa perintah ini. Ya dia supportnya operating system, GWS-nya disupport atau tidak, dia VLAN support atau tidak. Kemudian dia di sini antenanya, antenanya dia removable atau fix ya. Nah, kemudian konektornya, penggunaannya indoor atau outdoor. Ya. Kemudian untuk yang mati jaringannya. Koneksi internetnya putus ini. Ini koneksi internetnya putus. Ya, putus. Oke, internetnya putus. Nah ini, saya sering kalau pakai ruang 1.1 itu internetnya masih tidak stabil. Oke, kita lanjut ya.
Nanti untuk yang di YouTube nanti saya unggah ulang karena ini putus. Jadi jaringannya terus nanti rekamannya saya unggah ulang yang di YouTube. Oke, jadi penggunaan di sini ya dari kabel LAN ke wireless. Ini juga pemasangannya juga di bridge ya. Nah, jadi di sini ada access point, ini diterima bridge. Ini konsepnya kayak hampir mirip seperti yang point to point ya, point to point penggunaan bridge ya. Ini. Jadi penggunaannya seperti ini. Jadi diperpanjang mungkin karena antara jaringan yang satu dengan yang lain itu tidak memungkinkan dengan jaringan kabel ya. Seperti tadi itu ya, cost biayanya itu instalasi itu kan kalau kita lihat ini kan cost biaya kalau misalkan jaraknya jauh gitu ya, itu menggunakan kabel fiber. Nah, fiber itu kan di sini instalasinya bisa sampai 5.000 sampai 200.000 dolar. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan wireless, mungkin bisa ditekan ya biayanya. Kayak misalkan kampus kita di sini, ya pasang dari sini sampai ke kampus yang cabang-cabang kayak gitu. Itu mungkin biayanya akan lebih murah ya. Kemudian beberapa alat ini yang support dengan bridge ya. Jadi dipastikan kalau misalnya kita itu mau menggunakan switch atau router yang support dengan bridge itu harus dipastikan. Jadi jangan sampai beli, loh ternyata tidak bisa untuk bridge ini, nah, salah beli, itu jangan. Jadi perencanaan itu sangat penting ya. Jadi perencanaan, perancangan itu sangat penting sekali. Karena kalau sampai salah merancang, ya nanti jadinya ya itu tambal sulam gitu ya. Oh ini salah, ganti salah gitu. Belum lagi nanti mereknya beda-beda. Jadi kita bisa tentukan alatnya yang sama. Nah ini pengaturan kalau di salah satu router ya. Jadi kalau ada pilihannya ya, di sini ada pilihannya drop down-nya itu mau sebagai bridge atau tidak ya. Jadi di sini ada pilihan. Ini contohnya adalah yang BR350 ya. Ini dia merupakan access point tapi ada pilihannya. Access point radio, nanti settingnya konfigurasi mau disetting sebagai access point, bridge atau WSD ya. Nah, kemudian untuk pengaturan antara access point itu salah satunya itu harus disetting sebagai root access point ya. Jadi access point utama atau istilahnya root bridge sama non root bridge. Nah, jadi kalau sesama non root bridge itu tidak bisa saling berkomunikasi. Sesama root bridge itu juga tidak bisa. Jadi harus root bridge sama non root bridge. Jadi dia hanya bisa memberikan akses seperti ini. Jadi misalkan ini ya access point ini untuk mengatur ini disetting root access point ya atau bridge ya. Maka dia di sini akan menjembatani antara workstation A dan workstation yang ada di bawahnya ini. Sama. IP-nya sama, dia bisa sama-sama bisa mengakses file server yang ada di sini. Jadi dia bisa mengakses seperti itu. Kemudian ada juga yang modenya seperti ini, bridge root. Nah, ini kalau misalnya kita mau pasang lebih dari satu ya, access point. Jadi access point ini dia disetting sebagai non root. Nah, dia akan mengambil dari router yang bridge di atasnya ini. Ya.
Jadi di sini dia bridge, ini yang bridge ya, non root. Ya. Jadi non root ini berarti dia nanti di sini tidak bisa di routingan lagi, tidak bisa diteruskan lagi. Ya. Dia endpointnya di sini, yang bisa connect sini hanya klien ya, workstation. Nah, jadi root bridge ini. Jadi satu bridge, setiap kelompok bridge ini harus ditetapkan sebagai root bridge. Jadi root bridge hanya bisa berkomunikasi dengan non root bridge dan perangkat klien lainnya yang tidak dikaitkan dengan bridge. Nah, jadi dia hanya seperti ini. Tapi ada juga yang modelnya paralel. Nah ini modelnya paralel. Jadi ada di sini ada bridge non root ya, kemudian di sini ada bridge ya. Nah, di sini dia paralel. Tapi kelemahannya ini adalah kalau misalkan yang bridge yang di sini mati, ya di sini akan putus. Atau kalau misalkan ini mati, maka menyalakannya harus kalau sekarang mungkin teknologi yang sekarang sudah langsung detect ya. Tapi kalau yang dulu saya pernah masang seperti ini yang nyala itu harus yang utama dulu. Karena sumber IP-nya nanti dari sini. Ya, jadi ini nyala dulu, kemudian setelah itu ya, ini saya pernah pasang ini dulu di satu sekolahan, ya, itu tercover apa namanya access point semua, sehingga access point-nya namanya hanya satu, sehingga siswa itu begitu dia berada masuk di lingkungan sekolahan, dia connect access point itu satu itu. Jadi dia moving kemanapun dia akan tetap dapat IP ya. Jadi bukan pindah ke sini nama SSID-nya ini, pindah sana nanti SSID-nya ini, pindah sana lagi SSID-nya ganti lagi ya. Ribet gitu ya. Jadi setiap kali pindah tempat nanti login lagi, pindah tempat lagi, login lagi, login lagi. Nah, tapi kalau dibuat satu nama SSID, nah, itu lebih bagus ya. Jadi tiap-tiap titik itu, tiap-tiap sudut itu nama WiFi-nya itu sama. Ini juga sama ya di sini. Jadi pengaturannya di sini. Kemudian ini sebagai repeater. Nah, jadi bridge ya. Kalau ini sebagai repeater. Repeater ini penguat ya, penguat sinyal ya. Jadi digunakan pengaturan, jadi untuk mengatur bridge ya sebagai titik akses repeater. Jadi dia difungsikan bridge tapi sebagai repeater. Ya. Jadi dia tidak mengulangi terhubung ke LAN kabel ya. Jadi dia memperluas jangkauan infrastrukturnya di lebih luas lagi ya. Jadi nama SSID-nya sama. Ya. Kemudian ini opsi power yang ada di apa namanya wireless ya. Kebanyakan ada yang menggunakan switch ya, inline power. Ini switch with inline power ini dia ada powernya di Ethernet ya. Tiap-tiap Ethernet itu ada powernya. Jadi biasanya istilahnya adalah PoE ya, power over Ethernet. Jadi kabel LAN itu yang dipakai hanya 1, 2, 3 sama 6. Sementara 45 dan 78 itu dia dipakai untuk power. 45 untuk negatif, 78 untuk yang positifnya. Ya. Jadi dengan menggunakan ini punya keuntungan ya. Kita tidak perlu tarik kabel ya. Jadi kita hanya butuh satu kabel apa namanya UTP ya. Kemudian powernya sudah ada di dalam situ. Ya.
kebanyakan sekarang itu yang CCTV juga modelnya seperti itu. Kalau dulu kan tidak ya, narik kabel listrik, kabel itu sekalian juga. Kalau ini enggak. Jadi powernya bisa langsung terpusat ya. Jadi mau mengontrol, matikan ataupun menyalakan itu bisa langsung dari pusat. Kemudian ada juga yang menggunakan patch panel, ya, patch panel. Ini patch panel, ada yang patch panel hanya patch panel kosong, ya, tapi ada juga yang patch panel yang dia ada inline powernya. Jadi patch panel yang masuk ke sini itu ada powernya, ya, ada powernya, ya, dia bisa mensuplai wireless, ya, wireless, mungkin bisa juga mensuplai monitor komputer, nah itu bisa juga karena ada merek tertentu itu kabel powernya itu tidak ada, jadi dia menggunakan kabel LAN, ya. Jadi komputernya itu menggunakan kabel LAN semua. Jadi jaringan instalasi listriknya itu tidak ada. Ya. Tapi ya kebanyakan kan tapi itu kalau dipakai di lab bagus ya. Pakai di lab itu bagus. Jadi tidak perlu semrawut masang instalasi apa namanya kabel listrik. Tapi dari pihak jaringan ya, terutama yang dari instalasi listrik, dia juga tidak mau kalah karena dengan adanya teknologi itu dia berpikir kalau ini teknologi itu diterapkan di semua perusahaan, semua kampus, maka tidak akan ada yang mau beli kabel listrik karena semua komputer itu nanti akan disuplai lewat jaringan LAN semua powernya. Nah, makanya dari PLN itu keluar namanya PoE, Power over Ethernet. Aku yang mau bikin supaya LAN itu juga tidak berfungsi di ruangan saya. Semuanya pakainya PoE. Ya, pakai PoE, pakai apa namanya? Power carrier ya, PLC atau power LAN carrier. Jadi jaringan jala-jala listrik ini bisa dipakai untuk menghubungkan apa namanya jaringan LAN. Tapi kalau sudah melewati MCB tidak bisa, ya, tidak bisa. Tapi itu hanya berlaku untuk satu lab itu. Ya, satu lab itu pakai itu jaringan bisa. Jadi orang tinggal pasang modelnya kayak adaptor apa namanya charger HP. Cuman kalau charger HP itu kan colokannya kan USB ya. Kalau itu colokannya nanti berupa LAN. Berupa LAN colokan nanti masuk ke sini. LAN. Jadi nanti ada alat yang sebagai servernya. Jadi nanti yang sebagai utamanya mana. Jadi minimal masanya harus 2 terpasang. Dan nanti kalau mau pasang lagi tinggal nyambung. Nah kalau model seperti itu topologinya bagaimana? Kan tidak ada. Kalau kita pakai switch hub kan switch hub bisa kita atur VLAN. Tapi kalau seperti itu tidak butuh hub, ya, langsung sambung semua udah itu lewatnya jalur listrik. Jadi kontrolnya agak susah itu. Saya mau bangun VLAN di situ tidak bisa. Mau bangun apa namanya misalkan mode yang lain tidak bisa karena satu ruangan itu ya sudah jaringan. Nah itu hanya cocok untuk di lab, satu di lab kampus, ya, kedua di rumah. Di rumah itu sudah banyak yang menggunakan model seperti itu, terutama kalau orang masang wifi itu kan wifi-nya kadang ada di lantai bawah, tapi dia punya 3 lantai. Untuk mengcover dari lantai 1, 2, 3, wifi-nya tidak cukup, maka pakai itu kan. Untuk tempat kos-kosan itu juga sama, kos-kosan itu
saya mau pasang wifi Pak, di sana pasang wifi. Tidak perlu narik kabel, ya, pakai itu, pakai PLC itu ya, power line carrier itu ya, untuk jaringan. Atau mau model bridge, itu juga bisa, di bridge. Satu access point di bridge, sehingga kalau misalnya kamu di sini tuh titiknya misalnya di depan pintu ini ada satu, depan sana ada satu, sana ada satu. Sini tuh mungkin pasang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 udah lapangan itu tercover internet semua. Sehingga area di taman itu bisa tercover internet. Anda sekarang kalau di taman itu kan blank spot ya, tidak ada. Harus masuk ke ruangan kelas. Ruangan kelas pun namanya access point beda-beda. Ini ruangannya namanya ruang 1, ini 1, 2 tidak ada. 1, 2 pakainya kabel. 1, 3 nanti ada namanya wifi-nya 1, 3. Nanti di lobby namanya beda lagi. Nah, isinya itu kalau dibuat seragam, begitu mahasiswa masuk ke pintu gerbang, masuk depan itu SSID-nya namanya misalkan welcome to Stekom. Masuk ke situ, udah dari situ mau masuk kemanapun di sini ruangan ini udah namanya itu terus, tidak perlu. Jadi sekali login di depan langsung di ruangan ini tercover internet semua, tanpa harus pindah-pindah ini. Nanti masuk ke lantai 2 sana wifi-nya beda lagi, lantai 3 wifi-nya beda lagi. Nah, terlalu banyak wifi ya, nama-namanya SSID-nya itu terlalu banyak. Jadi konsepnya itu mirip kayak ini punyanya Telkom itu ya, Wi-Fi ID. Wi-Fi ID itu kan konsepnya seperti itu. Jadi motonya kan the world in your hand. Dunia ada dalam genggamanmu. Ya, jadi pada saat sekali kita connect ya sudah pakai Wi-Fi ID. Tapi Wi-Fi ID juga tidak banyak ya, karena ya banyak munculan ISP yang perang harga itu ya, berani masang ini sekian bandwidthnya berani sekian. Belum lagi nanti dari ISP seluler ini paket internet berapa 10.000 udah dapat berapa giga itu, 3.000 bahkan ada yang 3.000. Saya juga istilahnya geleng-geleng kepala itu ya. Dulu tuh dapatkan bandwidth 10 giga itu harganya minta ampun itu ya. Jadi sekarang udah murah sekali. Kemudian penggunaan point to point ini juga perlu diperhatikan juga jaraknya. Ya, jadi walaupun kita menggunakan bridge, kita menggunakan wifi, itu juga jarak juga akan mempengaruhi. Ya, misalkan antara access point ke klien itu ada maksimumnya berapa. Kalau LAN offset berapa, kalau misalkan ada hambatan berapa. Misalkan kita di dalam ruangan ini, access point-nya di sini, oke mungkin bisa dapat kecepatan sekian. Tapi begitu kita di luar ini gedung, mungkin bisa juga tidak masuk ya, tidak terdeteksi. Karena ini tergantung antenanya ini ada yang kuat bisa nembus ke dinding, ada yang tidak. Jadi ada yang bisa lolos, ada yang tidak. Nah ini perlu diperhatikan untuk antenanya juga. Ya, ini kalau ini berdasarkan antenanya. Jadi kalau ini bisa 1 mil, 1,6 kilo, bisa 25 mil, 40 kilo, 11,5. Nah, jadi macam-macam ya. Ini jarak juga perlu dipertimbangkan. Kemudian ada juga ini kalau ini covernya ya, yang dari depan ya, BR 350 ya.
Ya, tapi kalau mau lihat yang router ya di sini di depan ini ada router. Tapi beda-beda sih. Beda-beda, beda merek, beda jenis, beda tipe, konfigurasinya juga beda-beda. Jadi, tapi pada prinsipnya sama. Kalau kita menguasai tekniknya, oh ini ada LAN, ada WAN, kemudian nanti ada lagi WiFi. Nah, di dalam situ paling hanya ada itu aja. Kemudian nanti ada interface. Interface itu adalah port untuk yang dia dapat kabel utama. Nanti ada LAN. LAN biasanya LAN itu sama interface sama. Kemudian kalau WAN beda lagi, wireless nanti beda lagi. Jadi minimal kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru itu untuk mempelajarinya ya 10 menit. Nah, 10 menit untuk istilahnya ngoprek itu ya. Oh ini udah tahu. Memang dulu tuh dituntut untuk bisa menguasai teknologi secara cepat. Pada era saya dulu tuh banyak sekali bermunculan alat-alat seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan masang di sana di tempat, wah alatnya kok beda ya, di setting dulu. Biasanya baca manualnya, oh ini intinya ini. Dan kalau sekarang sudah ada setup wizardnya, tinggal ngikuti aja. Setup wizard, masukkan IP interface-nya berapa, kemudian nanti network-nya mau berapa, kemudian nanti DNS-nya berapa. Ya, tinggal urut sesuai pertanyaan di situ kita urut. Nah itu wizardnya. Tapi ada juga yang bypass, nggak mau wizard, saya pakai manual aja settingannya. Ini untuk jarak ya, jarak dan kecepatannya tergantung dari jenis antenanya. Ini juga sama ya. Nah ini beberapa pertanyaan ya. Ini maksimum data rate seberapa cepat? Nah, ini antara 11 Mbps sama 2 Mbps. Kemudian typical throughputnya berapa cepat kalau kita menggunakan 5,5 Mbps dan 1,4 Mbps itu cepat mana? Ya. Kemudian sejauh mana kalau pakai Yagi antena, pakai dish antena, ya. Apakah 3,6 atau 7,3? Nah, jadi, tapi ini dalam dalam kondisi line offset ya, tidak ada halangan. Kalau ada halangan ya mungkin bisa berkurang. Nah, ini juga bentuk antena ya, ada yang Yagi, kemudian ada solid dish. Ini orang kalau bilang ini wajan bulik, ini wajan bulik. Di sini tuh yang kalau Anda pengen melihat wajan bulik itu di SMK 5. Itu Anda berhenti di depan gerbangnya, Anda lihat nengok di atas itu ada wajannya. Betul-betul bentuknya wajan, ada kupingannya, istilahnya ada pegangannya. Kalau yang beli kan melingkar, betul-betul melingkar, itu ada. Jadi di SMK Negeri 5 itu ya, itu Dr. Cipto itu kalau Anda berhenti di di depannya terus nanti oleh nanti kan kelihatan wajan kulit. Tapi sekarang udah tidak perlu melihat seperti itu ya, kita cari aja di internet wajan bulik gitu. Itu nanti kan udah banyak yang menerapkan sudah. Oke, ini adalah aplikasinya ya. Jadi pada saat kita mau mengaplikasikan ini juga kita perlu perhatikan channelnya juga. Ya. Jadi kalau misalkan kita dari gedung ini dia menggunakan channel berapa, ini menggunakan channel berapa, ini menggunakan channel berapa. Karena kalau kita tidak sesuaikan dengan channelnya, ini bisa nanti nyambung ke sini, ini nyambung ke sana, ini nyambung ke sini. Nah,
Apalagi kalau misalkan, wah, sini listriknya padam, ya. Administrasi 2 ini di sini listriknya padam, otomatis ini dia tidak akan dapat koneksi nih. Nah, nanti dia akan dapatnya koneksinya kemana. Kita kan sering juga ya, kalau misalkan kita pakai wifi itu kan tiba-tiba wifi-nya itu pindah ke apa, SSID-nya itu pindah. Duh, kok internetnya kok mati? Oh, ternyata pindah ke channel yang satunya. Nah, karena tidak setarakan ya. Tapi kalau di laptop kan jarang ya ada channelnya. Ini biasanya antar wireless ini yang perlu diseragamkan untuk channelnya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada pagi ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ngaran, Kendal, Pak Rujiono, Pak Dendi. Belum ada. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pada pagi ini saya cukupkan ya. Mungkin nanti bisa dilanjut untuk diskusi di tempat masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Dona. Iya. Terima kasih Pak.